di dalam pesantren kekerasan tidak menjadi budaya yang mendominasi kehidupan mereka gitu. Kalau kekerasan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pesantren, tentu saja di luar lingkungan pesantrennya juga itu akan terbawa. Pesantren itu bisa menjadi pilihan yang ideal untuk pendidikan masa depan karena di samping memberikan bekal-bekal tentang ajaran agama yang memadai, jadi banyak sekali pesan-pesan dalam ajaran Islam itu yang menekankan pentingnya bersikap kasih sayang terhadap mereka yang lebih kecil dan penghormatan terhadap mereka yang lebih tua, yang sepuh. Nah, ini masyarakat kadang-kadang kurang memahami antara boarding dan pesantren. Pesantren begitu, Ustaz. Satu pesantren bermasalah aja. Itu orang tua se-Indonesia cemas, padahal anaknya nggak di situ. Untuk menegaskan, pesantren itu pasti atau sejatinya ramah anak. Pesantren sejatinya ramah anak. Jadi ada di dalam kurung sejatinya. Pesantren harus menjadi pelopor untuk menumbuhkan sikap dan perilaku untuk melayani orang lain. Karena itu juga salah satu resep saya rasa untuk menjauhkan anak dari sikap-sikap kekerasan. Itulah pentingnya pesantren membangun regulasi. Ya. Jadi perlu dibuat tata tertib, regulasi agar ini bisa dijalankan. Ya. Dan sejatinya memang pesantren ramah anak. Bahwa pengasuhan santri itu bukan hanya tanggung jawab pesantren, Ya. tapi juga tanggung jawab orang tua tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berjumpa kembali di dalam diskusi lanjutan daripada pertemuan sebelumnya, di mana kita pernah membahas terkait digitalisasi dan persiapan pembekalan pesantren. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Namun kita memiliki tambahan narsum. Nah, alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu 3 orang narsum. Yang pertama adalah Ustadz Rahmat Zailani Kiki. Beliau adalah pembina Yayasan Pesantren Ramah Anak yang sejak tahun 2022 sudah berkiprah, tapi beliau sendiri memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Terima Masya kasih Allah. diundang mari. Terima kasih sudah hadir di Nabawi TV. Sama-sama. Ustaz. Masya Allah. Yang kedua narsum kita yaitu Habib Ali Yahya. Beliau adalah seorang psikolog dari lembaga dan konsultan psikolog dan konsultan pendidikan agama Islam dari Lembaga Kajian Khazanah Nusantara. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadir kembali di kesempatan kedua ini. Terima kasih banyak. Kemarin kita udah bahas terkait pembekalan pesantren ya. Iya, Insyaallah. Dan yang terakhir ada narsum kita yaitu Mas Ibnu Arif dari Santri App sebagai solusi daripada digitalisasi pesantren yang insya Allah akan juga membersamai kita dalam topik pada kesempatan hari ini. Jadi para pemirsa Nabawi sekalian, Nabawi TV, kita tahu bahwa saat ini banyak berita yang beredar terkait daripada hal-hal yang bersifat negatif di pesantren yang sebetulnya belum tentu negatif. Jadi ada hal-hal yang sifatnya seperti semacam kekerasan, gitu ya, di dalam dunia pesantren yang di-framing kemudian seolah-olah itu menjadi sebuah aktivitas yang seperti halnya reguler di pesantren. Namun demikian, insya Allah sebetulnya tidak seperti itu. Maka kita menghadirkan para narsum di sini, khususnya saya ingin bahas yang pertama kali bersama Habib Ali Yahya, yaitu sebagai seorang psikolog. Jadi insya Allah Habib bisa memberikan kita pencerahan. Jadi pertanyaannya seperti ini Habib. Seperti yang tadi disampaikan bahwa sebelum beberapa waktu terakhir ya, mungkin beberapa tahun terakhir di mana kasus pembulian gitu ya, bully fisik, bully mental dan seterusnya, bahkan ada yang sampai viral secara nasional bahwa terjadi
hal-hal yang sifatnya kerasan gitu ya di dunia pesantren atau apapun yang itu yang seolah-olah tidak ramah bagi para, calon, santri seperti itu. Nah, bagaimana, Habib melihat daripada fenomena ini dan, apakah memang sebetulnya pernah terjadi sebelumnya atau memang karena tren-tren ini baru-baru aja? Mungkin Habib bisa kasih sedikit penjelasan kepada kita, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Hairus atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ikut berbincang-bincang tentang masalah pesantren ramah anak ini. Mengenai pertanyaan tadi itu tentang kasus kekerasan di pesantren, yang saya rasa yang perlu kita pahami dulu adalah bahwa eh, kasus-kasus kekerasan di pesantren itu memang bukannya tidak terjadi. Harus diakui bahwa itu ada. Tetapi kalau kita lebih cermat, lebih detail melakukan penelitian tentang pesantren yang ada dan kasus-kasus kekerasan itu, kita akan melihat bahwa sebenarnya kasus kekerasan di pesantren itu bukan gambaran yang mendominasi kehidupan pesantren, ya. Saya rasa tidak demikian. Eh, Hanya karena sekarang ini kan memang era Media sosial. media sosial, sehingga Viral. apapun kasus yang terjadi itu dalam waktu cepat bisa tersebar, ya. Ya. Terlepas dari mengapa berita-berita itu tersebar dan sebagainya, memang kalau kita perhatikan sebenarnya secara eh, persentase atau jumlah kasus-kasus kekerasan itu, kalau saya melihat sebenarnya belum bisa dikatakan itu merupakan pemandangan yang umum, ya, fenomena yang umum di pesantren. Saya rasa tidak demikian. Bahwa kasus kekerasan sekarang di pesantren lebih banyak daripada di masa lalu, mungkin saja iya, mungkin saja iya. Tetapi ini juga kan terjadi di lembaga pendidikan yang lain. Di lembaga pendidikan non pesantren, tren kekerasan yang terjadi pada anak didik saya rasa juga meningkat, ya, di lembaga apapun di luar pesantren. Jadi kalau peningkatan saya rasa terjadi kasus itu di pesantren sebagaimana juga di tempat yang lain. Hanya sebenarnya kalau kita perhatikan ada satu kenyataan yang menurut saya menunjukkan bahwa kehidupan pesantren itu sebenarnya secara umum bisa dikatakan damai lah. Damai, aman, nyaman. Misalnya saja begini ya, perkelahian di lingkungan di dalam pesantren, internal pesantren, saya rasa tidak banyak terjadi. Bukan tidak ada, tidak banyak. Dan untuk keluar, artinya antar lembaga, misalnya antar pesantren, saya belum pernah dengar ada pesantren dengan pesantren lain tawuran gitu. Apakah tidak ada pesantren yang lokasinya berdekatan dengan pesantren yang lain? Banyak. Banyak. Tetapi saya belum pernah mendengar ada kasus tawuran Pesantren-tawuran ya, antar antar pesantren. Saya rasa ini cukup menunjukkan bahwa memang pesantren itu di dalam pesantren kekerasan tidak menjadi budaya yang mendominasi kehidupan mereka gitu. Kalau kekerasan itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan pesantren, tentu saja di luar lingkungan pesantrennya juga itu akan terbawa. Mereka misalnya di jalanan pulang dari pesantren atau waktu liburan, melihat anak-anak santri dari pesantren yang lain, mungkin juga ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang akhirnya akan terjadi tawuran misalnya. Kan itu tidak terjadi. Nah, jadi saya rasa demikian bahwa kasus itu memang terjadi, kasus-kasus itu terjadi, tetapi
tidak bisa kita katakan gambaran yang umum Umum. yang terjadi di semua pesantren misalnya. Nah, yang juga perlu kita perhatikan adalah bahwa segala sesuatu kalau terjadi pada pihak yang tidak diharapkan demikian, artinya harapan masyarakat, harapan sosial itu tidak seperti itu, maka lebih lebih menonjol, apa namanya, beritanya itu. Seperti misalnya kalau, perilaku ya katakanlah, hura-hura terus juga me ya i yang biasa terjadi di lingkungan artis misalnya, ya lingkungan, eee, ya kalangan Anak dunia itu, pergaulan Jakarta yang iya, pergaulan kota ya. kalau terjadinya pada mereka, itu mungkin tidak jadi berita. Artinya tidak akan terlalu, di diberitakan sekali. Tapi Atau kalau jadi kasus yang sorotan gitu ya. sama, misalnya seorang kiai melakukan hal-hal sebagaimana yang terjadi pada artis, yang dilakukan oleh artis. Seorang kiai atau ustadz atau ustadzah gitu. Itu cepat sekali beritanya akan, menyebar karena harapan masyarakat tidak demikian gitu. Jadi harapan juga menjadi salah satu, ukuran bahwa sesuatu itu, menjadi apa, dianggap umum atau tidak gitu. Jadi meskipun kasusnya misalnya tidak banyak, kiai-kiai melakukan sesuatu, eee, perbuatan yang katakanlah tidak sesuai dengan etika di masyarakat, tapi itu sudah cukup akan membuat berita itu menjadi tersebar gitu. Jadi demikian saya rasa. Nah, bagaimana, berarti kalau boleh disimpulkan Habib sendiri sebagai seorang psikolog dengan pengalaman, menjadi konsultan pendidikan, bisa masih bisa merekomendasikan bahwa pesantren masih tetap jadi pilihan boleh dibilang yang terbaik ya dalam mendidik, generasi muda Islam, eee, dalam, kondisi saat ini gitu? Iya. Jadi saya tetap tetap berpandangan, tetap, apa namanya, memiliki, eee, keyakinan bahwa pesantren itu bisa menjadi atau tetap bisa menjadi pilihan yang ideal untuk pendidikan masa depan karena di samping memberikan bekal-bekal tentang ajaran agama yang memadai, eee, yang lain-lainnya, materi-materi yang lain yang dibutuhkan oleh anak didik juga, diberikan. Nah, kemudian kalau terkait dengan masalah kekerasan sendiri, saya sangat yakin bahwa semua pengasuh pesantren, pengelola, guru, dan semua yang terlibat di dalam, kegiatan pembelajaran di pesantren tahu bahwa dalam ajaran Islam itu sangat ditekankan sikap kasih sayang terhadap anak-anak gitu. Dalam hadis itu kan juga banyak disebutkan itu. Ya, di antaranya laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami yang tidak mengasihi yang Yang lebih anak-anak kecil orang ya? mereka yang kecil, yang masih kecil dan tidak menyayangi, tidak menghormati yang tua. Iya. Nah, jadi, dan ada sisi lain yang senada dengan itu. Jadi banyak sekali pesan-pesan dalam ajaran Islam itu yang menekankan pentingnya, bersikap, eee, kasih sayang terhadap mereka yang lebih kecil dan penghormatan terhadap mereka yang lebih tua, yang sepuh. Jadi ini jadi modal yang penting saya rasa yang dimiliki oleh, para pengasuh, pendidik di pesantren, yang seandainya mereka selalu ingat itu, saya rasa kekerasan dari pihak, pengasuh atau dari pihak pendidik, guru, seharusnya tidak terjadi kalau mereka mengingat hadis itu saja, begitu. Iya. Eee, Kalau bagaimana dengan kekerasan antar santri sendiri sesama santri? Saya rasa sama juga karena, mereka pun dibekali dengan, pesan-pesan untuk saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain begitu. Eee, Hanya memang yang juga perlu disadari adalah bahwa, eee, hal-hal yang dapat memicu terjadinya
kekerasan di lingkungan pesantren itu memang harus jadi perhatian kita. Jadi bisa saja eh, sebenarnya kalau misalnya keadaan pesantrennya lebih nyaman, lebih kondusif gitu untuk kegiatan pembelajaran, mungkin kasus-kasus itu kekerasan sesama santri mungkin tidak terjadi atau sangat minim gitu Minim ya. persentasenya. Jadi demikian saya rasa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Habib. Nah, sekarang saya mau ke Ustadz. Dipanggilnya Ustadz Kiki. Kiki aja. Ya, Ustadz Kiki. Biar agak feminin dikit. Biar ramah anak. Lebih familiar. Ya, namanya Kiki itu ramah anak. Oke, Ustadz Kiki. Ya, Ustadz Kiki sudah mengenal Habib Ali sudah lama ya sebenarnya. Beliau saya anggap guru saya. Masya Allah. Gitu. Kawan lama. Kawan lama. Sebelum saya jenggotan. Jadi silaturahim kembali di Nabawi Ya, TV ya. Masya Allah. sampai seperti ini ya karena sama beliau terus. Masya Allah. Ya Ustadz Kiki, jadi ini menarik nih, pembina Yayasan Pesantren Ramah Anak. Boleh cerita Iya. Ustadz Kiki, seperti apa nih yang dimaksud dengan Yayasan Pesantren Ramah Anak? Ya, ini sebuah yayasan yang dibentuk oleh beberapa lembaga. Saya ini kan sampai hari ini masih menjabat sebagai Ketua PW Asosiasi Pesantren NU. Kalau bahasa Arabnya Robito Ma'ahid Islamiyah NU di Jakarta. Jadi ada 157 pesantren kulturnya NU atau yang dipimpin diasuh oleh pengurus NU, itu saya koordinir tuh. Nah, itu di bawah lembaga dari PWNU DKI Jakarta. Nah, ketika mencuat kasus-kasus kekerasan di tahun 2020-an lah ya, terutama yang viral itu predator anak tuh yang di Bandung tuh. Oh, la ilaha illallah. Nah, itu tuh yang memakai atas nama pesantren. Kita protes itu. Ini bukan pesantren. Kita lacak. Saya bilang ini bukan pesantren, ini boarding. Nah, ini masyarakat kadang-kadang kurang memahami antara boarding dan pesantren. Apalagi dia nggak pakai kata-kata Islam. Nah, kita enak masuknya. Nah, sehingga ketika itu perlu ada sebuah yayasan atau lembaga yang concern di bidang ini nih. Ngurusin pesantren yang pakai nama pesantren tapi ke pesantren. Nah, kita harus concern di sini nih atau Oh, pesantren yang oknum-oknum. Jadi kita menyebut oknum-oknum. Jadi kalau ada pelakunya dari pengurusnya, dari pengajarnya, musyrifanya, muadibanya, kita bilang oknum-oknum. Jangan dibilang sebagai pengasuh, ustadz atau musyrif, oknum aja. Nah, lalu muncul istilah waktu itu, pseudo pesantren. Nah, sudo, pesantren palsu. semu ya. Karena pesantren itu nggak mungkin satu melakukan tindak seksual misalnya kepada santriwatinya, nggak Nauzubillah, mungkin itu. subhanallah. Nah, namanya waktu itu kasusnya di Bandung. Nah, itu predator anak tuh yang divonis mati kan. Nah, kita muncul istilah pseudo pesantren. Kemudian kami, saya, Rabithah Ma'ahid Islamiyah RMI UDKI bersama KMI, Kesehatan Mental Indonesia, isinya psikolog semua nih, psikiatri yang biasa, ngurusin korban-korban kekerasan di lembaga pendidikan. Dan juga ada Mahat Ali Zawiyah yang beliau ini di sana nih, Jakarta. Habib Ali, Mahat Ali Zawiyah ikut mendirikan namanya Komite Pesantren Anak Kopera. Kopera itu muncul karena kasus-kasus yang kita perlu ada sebuah upaya untuk meluruskan di masyarakat. Karena begini Ustadz, ini pesantren ini kan lembaga jasa nih, kayak perbankan. Kalau satu bank aja bermasalah, itu ras kan orang narik uang. Dianggap semua sama tuh bank. Pesantren begitu Ustadz, satu pesantren bermasalah aja, itu orang tua se-Indonesia cemas, padahal anaknya nggak di situ, nggak di pesantren itu. Cemas kan anaknya jangan-jangan digitu juga nih. Jadi membuat Ah, persepsi, nah itu. membangun persepsi negatif. Itu yang kami lakukan namanya jurnalisme advokasi. Mengadvokasi melalui kegiatan, mempublikasi, meluruskan bahwa ini kejadiannya cuma satu pesantren atau 2 pesantren yang tadi Habib bilang ya. Tidak semuanya begitu, karena data yang kami terima dari KPAI, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PPPA itu. Mhm. Jadi ada sebuah hasil riset bahwa kekerasan yang terjadi di pesantren itu cuma 0,01% Oke, statistik nih ya, iya, datanya ya. daripada kekerasan kepada anak di rumah tangga paling tinggi tuh, Kak. Jadi anak itu dapat kekerasan, baik kekerasan fisik atau pelecehan seksual itu paling banyak di rumahnya justru, sama orang terdekat. Kemudian sekolah di luar pesantren, pesantren itu sampai hari datanya masih 0,01%. Oke. Tapi karena emang tadi ya, karena ini lembaga yang sifatnya lembaga moralitas, benteng moral, itu jadi sesuatu yang
menghebohkan. Kok bisa begitu ya Oke, pesantren? oke. Nah masalahnya, lihat dulu nih kasus nih, si predator anak. Itu boarding, Bib, bukan pesantren. Nah ini harus cermat nih Kemenak nih, untuk ngasih izin kayak begitu tuh, Oke. ya. Jadi boleh dibilang, satu daripada kiprah Yayasan Pesantren Ramah Anak ini memvalidasi, Memvalidasi. memverifikasi, Iya, pesantren-pesantren yang iya. ada nih, apakah layak disebut benar-benar Pesantren pesantren atau atau dia pseudo ternyata sebetulnya pesantren. bukan Ah, pesantren, istilahnya seperti pseudo itu. pesantren. Iya. Pesantren hoak Oke. kalau Menarik. palsu tuh. Nah, Ustadz Kiki, sebelum Gitu, sebelum Ustaz. kita bahas lebih Iya. lanjut, nah saya mau kaitkan dengan apa yang disampaikan sama Habib Aliyah ya, berarti betul sebetulnya bahwa yang tadi disampaikan Habib, bahwa, kejadian yang mungkin kita anggap sebagai satu titik di kertas tidak membuat, Iya, seluruh putih yang lain iya. ya, maksudnya ada satu titik noda gitu Iya, ya, tapi sebenarnya kena semua masih dah. lebih banyak yang Iya, putih kan seperti itu. iya, Berarti apa yang disampaikan Habib tadi, tidak bisa dibilang sebuah, kultur yang umum. iya, Seperti itu ya, Ustaz, ya? iya. Iya, kan aneh juga pesantren kok gak ramah anak. Ketika ini Kementerian PPPA kerjasama dengan Kemenak, ya Kementerian Agama RI tentang konsep pesantren ramah anak, para kiai banyak protes tuh, termasuk ke saya, kan saya juga ikut ngusung. Emangnya selama ini pesantren gak ramah anak? Digituin, Ustaz. Karena harusnya persepsi Kan yang aneh kita gitu. kita terima tuh yang namanya pesantren harusnya mah yang paling ramah anak kan Iya, seperti itu. nggak usah kasih label lagi, Nggak usah ditambahin tambah label ramah belakangnya anak. ramah anak. Ini jadi sesuatu yang istilahnya tuh Paradoks sih. paradok Paradok. gitu. Ya akhirnya kan jadi post truth. Ini kayak nama post truth nih, nama pesantren ramah anak. Nah, itu banyak yang gugat sebenarnya. Oke. Cuman kita bilangin, begini Kiai, saya bilang ke kiai-kiai nih, maksudnya untuk menegaskan pesantren itu pasti atau sejatinya ramah anak. Pesantren sejatinya ramah anak. Jadi ada di dalam kurung, sejatinya. Jadi Oke. pesantren sejati ramah anak. Jadi yang nggak ramah anak bukan pesantren gitu loh, Ustaz. Mhm. Ada istilah kosong situ. Mhm. Maka kita isi dengan pseudo pesantren. Sudah. Kalau dia pesantren nggak ramah anak, maka dia pseudo pesantren. Itu istilah yang kita munculin untuk mengisi kekosongan. Iya. Ini pesantren apa nih kalau misalnya maaf aja oknumnya ya mencabuli santriwatinya. Alhamdulillah. Kita usut-usut nih Ustaz, ternyata itu padepokan. Ini aliran-aliran, maaf aja, aliran Tertentu sesat ya. yang ada aja tuh tarekat-tarekat yang Insyaallah ya. non tarekat sebenarnya, Mhm. tapi Mhm. dia itu padepokan, Iya. pakai nama pesantren. Makanya kita ingin nih Kemenak nih, tolong kalau ngeliat Kemenak ya, ini dirapiin nih, tolong dibersihin nih, Oke. ya. Pesantren yang dia pseudo sebenarnya, palsu tuh, Iya. hoak nih kalau sekarang hoak, Baik. ya. Dibersihin dah tuh. Insyaallah. Ya. Nah, udah makin menarik nih Iya diskusinya menarik. nih. Ya, tapi saya dengar kabar, Habib insyaallah ada rencana juga untuk, setelah ini ada acara Iya lain Bib ya. ya. Jadi mungkin Iya, sebelum sebelum closing Habib, Bib. berangkat, saya mau kaitkan lagi tadi nih, kira-kira nah Habib sendiri sebagai seorang psikolog yang mengamati dunia pesantren, tentunya kan tidak hanya yang Habib amati tidak hanya bagaimana persiapan pesantren maaf, maksudnya bagaimana persiapan orang tua dan santrinya untuk masuk ke pesantren, Mmm, tapi sebetulnya kan bisa dibalik juga sudutnya Habib. Bagaimana kesiapan dari pesantren dan guru-gurunya dan, sivitasnya, akademiknya semuanya dalam menerima. Karena kan dunia ini bergejolak sekali nih, iya. ya bahwa bahwa para para pengasuh pesantren itu sadar sekali bahwa jika ada sesuatu yang terjadi atau mungkin tercederai karena dari, oknum yang Ya lain, semuanya kena. Iya. digeneralisir ya seperti itu. Ya mungkin Habib punya punya semacam, masukan gitu atau bagaimana sebaiknya di sisi para, pengasuh pesantren itu untuk menghadapi hal ini? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin apa tadi menyambungkan apa yang Ustadz Kiki sampaikan bahwa memang sebenarnya istilah pesantren ramah anak itu Nggak salah juga. iya Salah. kalau kalau Peradab ya. kalau Sesuatu dianggap buat tabrakan. sebagai untuk katakanlah apa itu mengoreksi apa yang terjadi di pesantren, nah itu mungkin akan banyak protes karena selama ini Iya betul. pesantren justru menerapkan sikap yang ramah anak itu, saya rasa begitu. Tapi seperti yang Ustadz Kiki katakan, ini sebenarnya untuk menegaskan bahwa memang seharusnya, sejatinya Sejatinya. pesantren itu begitu. Dan juga untuk katakanlah sebagai satu pencegahan supaya tidak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap santri, maka dilakukanlah program itu, artinya
konsep pesantren ramah anak itu saya rasa lebih banyak untuk pencegahan dan juga ya kalau ada kasus-kasus terjadi juga akan diatasi. Tapi yang jelas memang eh, kekerasan terhadap anak itu baik di pesantren maupun di luar pesantren memang tidak kecil risikonya. Ya, artinya akan menimbulkan gangguan Iya, trauma. ya pada anak pada berbagai aspek. Iya, jangka panjang misalnya. Pertama pada gangguan mental dan emosional. Iya. Kemudian bisa juga pada gangguan perilaku ya. Gangguan emosional misalnya seorang anak yang kekerasan itu dia mungkin bisa menjadi atau tumbuh menjadi, sebagai seorang individu yang tidak mampu mengendalikan emosi secara tepat gitu ya. Mungkin dia lebih akan dikuasai perasaan sedih atau sebaliknya marah. Jadi tergantung juga anaknya, kalau dia kecenderungannya anak yang lemah secara mental, kalau dia banyak dikerasi, ya sering mendapatkan perlakuan kekerasan, dia akan tumbuh menjadi anak yang mungkin pemurung, lebih banyak bersedih dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau anak itu memang anak yang ada kecenderungan agresif misalnya, dia ya mungkin karena punya kecenderungan yang keras ya, kasar. Dengan mendapatkan perlakuan yang kasar, dia akan melakukan hal yang sama Oh, dia terhadap teruskin lagi. iya, Dia terusin terhadap lagi Jadi ke itu anak ya, yang lain. Iya, balas dendam ya, iya, semacam itu ya. katakanlah seperti psikologinya begitu ya. iya, kira-kira seperti itu. Kemudian juga pada konsep diri. Jadi anak yang mengalami kekerasan mendapatkan perlakuan kekerasan biasanya juga bisa menilai dirinya itu tidak seperti yang sebenarnya. Misalnya merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya itu tidak Iya sih. tidak punya Ya. kemampuan, merasa lemah dan sebagainya. Ini semua dampak-dampak yang tentu akan sangat mengganggu proses belajar, proses pembelajaran di pesantren. Jadi memang program pesantren ramah anak itu saya rasa bagus sekali untuk mencegah hal-hal itu terjadi meskipun selama ini kasus kekerasan terhadap santri itu sebenarnya seperti yang tadi saya dan Ustadz Kiki katakan tidak menjadi fenomena yang umum di pesantren. Ya 0,01. Iya, bahkan ternyata dari data yang Ustadz Kiki sampaikan tadi ternyata 0,01. peringkatnya itu justru yang terendah dibandingkan di lingkungan yang lain. Keluarga kekerasan. malah, Bib. Iya, keluarga malah yang paling tinggi. Kemudian ada satu yang ingin saya sarankan juga kepada semua yang terlibat di dalam pendidikan pesantren ini, baik pengasuh, guru dan sebagainya termasuk orang tua. Mungkin ada satu yang selama ini dilupakan atau tidak terlalu ditekankan, yaitu masalah yang namanya itu khidmah, masalah pengabdian, pelayanan terhadap orang. Ini satu aspek dari akhlak yang di negeri kita ini menurut pengamatan saya kurang begitu ditekankan. Kalau akhlak dalam arti menghormati orang lain, menghormati orang tua, guru dan sebagainya itu dijalankan. Ya, sehingga kita sekarang ini kalau kita datang ke pesantren misalnya, itu biasa itu santri-santri berdiri kalau ada tamu-tamu dari kiainya apalagi begitu. Mereka menghormati orang-orang yang datang, tetapi belum sampai pada tingkat mau melayani orang lain. Misalnya tanpa diminta, tanpa disuruh dia mendekati tamunya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Boleh saya antar ke sini? Itu belum. Padahal kalau dari kecil anak tuh sudah dibekali dengan sikap melayani orang lain itu, maka insya Allah dia akan jauh dari sifat-sifat memiliki sifat-sifat kekerasan. Bagaimana dia akan berlaku keras? Dia tuh dari kecil sudah dibekali dengan sikap dan perilaku untuk melayani orang lain. Nah ini juga saya rasa jadi problem juga yang dirasakan oleh masyarakat kita secara umum. Mereka-mereka yang tugasnya itu sebagai pelayan masyarakat di lembaga-lembaga yang seharusnya melayani masyarakat, itu sering
rasakan oleh masyarakat Iya. tidak benar-benar melayani, Iya. belum benar-benar melayani gitu. Nah, saya rasa itu karena Iya. kita ini di lingkungan masyarakat kita dari kecil memang tidak banyak dibekali dengan sikap dan perilaku untuk melayani orang lain. Nah, saya rasa pesantren harus menjadi pelopor. Iya. Pelopor untuk menumbuhkan sikap dan perilaku untuk melayani orang lain. Karena itu juga salah satu resep saya rasa untuk menjauhkan anak dari sikap-sikap kekerasan. Saya Iya. rasa itu di Iya. antaranya. Oke, ya menarik sekali ya Habib. Iya. Nah, ini nanti hubungannya dengan Santri App nih. Santri Bagaimana App, betul. aplikasi yang dikembangkan oleh Mas Ibnu dan teman-teman bisa menjadi platform yang bisa jadi monitoring ya, yang Betul. terkait hal seperti itu ya. Mungkin nanti Mas Ibnu bisa bantu Boleh, menjelaskan ya. boleh, Tapi boleh. sementara itu Habib udah bersiap-siap Iya, nih. Udah mulai nih. saya sebenarnya ingin Banyak mengikuti kasih, ya. acara kita ini sampai selesai. Tadi kan banyak sekali informasi yang penting dari Ustadz Kiki dan insya Allah dari Pak Ibnu nanti juga akan memberikan banyak wawasan kepada kita. Tapi kebetulan saya ada keperluan lain yang Insya Allah. mendesak pada Baik. waktu sekarang. Baik. Jadi saya mohon maaf, saya mohon diri, saya lebih dulu meninggalkan tempat ini. Baik Habib. Masalah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Habib Ali. Hati-hati di jalan. Ya. Ya amanillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, Ya. jadi seperti itu tadi ya. Habib lagi, Alhamdulillah ya. kita udah dapat pencerahan dari Habib Ali Yahya. Tapi qadarullah beliau ada jadwal yang lain yang insya Allah nanti kita set up lagi nih, Sambung lagi Mas Ibnu. Nah, diskusinya. tadi pertanyaan berhenti di Mas Ibnu nih. Jadi bagaimana sebenarnya Santri App bisa menjadi sebuah platform yang mana berfungsi sebagai platform monitoring. Nah, di mana monitoring ini bisa menjadi solusi bagi apa yang sekarang sedang terjadi di dunia pesantren. Ya. Silakan Mas. Sip. Makasih Bang Hairus. Tadi diskusi Habib Ali sama Ustadz Kiki seru ya. Kalau menyikapi kondisi saat ini ya, Ustadz Kiki, ditambah media sosial yang gampang banget ya. Dikit-dikit kasus viral, dikit-dikit kasus di pondok pesantren viral. Nah, dari hasil kami memvalidasi hal itu gitu ya, di beberapa pondok pun atau di beberapa lembaga pesantren seperti orang tua itu ada tuh keinginan untuk tambah satu fungsi atau tambah fitur gitu. Jadi teman-teman Ada yang bentar itu. iya. Jadi teman-teman akhirnya bergerak untuk coba bangun satu sistem yang bisa memonitoring perilaku atau aktivitas anaknya di pondok. Sehingga memudahkan pondok juga siapa yang paling sering atau siapa yang melakukan pelanggaran. Maka kami riset, kami lakukan terjun ke lapangan langsung ya, membangun satu sistem untuk memvalidasi dan juga mengumpulkan data. Akhirnya apa? Akhirnya teman-teman di pondok pesantren menekan supaya tidak terjadi aktivitas sosial media yang berlebihan. Jadi sekarang ini kan orang terlalu mudah ya, begitu ada satu perilaku yang menyimpang di pondok ketika dia leluasa menggunakan smartphone dan juga bermedia sosial, itu juga pengaruhnya luar biasa ya. Maka dalam hal ini inovasi yang kami bangun juga kami tambah fungsinya untuk memonitoring perilaku anaknya atau di pondok pesantren pun bisa mengakses itu. Dan orang tua pun juga merasa ada perhatian untuk setiap hari aktivitas atau apa yang dilakukan anak ini itu bisa dimonitor langsung melalui smartphone. Khususnya di Santri App yang kami sediakan itu kita fasilitasi mereka, orang tuanya bisa membuka ruang untuk anaknya bercerita. Ada Bang Hairus, ketika anaknya nggak berani cerita di pondok. Karena takut Ustadz Kiki. Maunya langsung aja deh dijawab. Satu waktu anak libur ketemu dengan orang tua. Nah, maka di situ harus membangun komunikasi orang tua Ustadz Kiki. Nah, akhirnya mereka bercerita, dia bisa masukkan data, input dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwa ada perilaku kekerasan yang dilakukan oleh salah satu oknum. Di Santri App ini ya. Betul. Yang tadi Ustadz Kiki bilang. Jadi salah satu oknum nanti kita coba Oknum lah. validasi di lembaga. Nah, supaya ini kasus nggak keluar dulu Ustadz Kiki. Jadi di dalam harus diselesaikan. Itulah pentingnya
pesantren membangun regulasi. Ya, Jadi perlu dibuat tata tertib, regulasi agar ini bisa dijalankan. ya. Dan sejatinya memang pesantren ramah anak. Ramah Ya, anak. udah nggak perlu disebut lagi sebenarnya ya. Tapi gini Ustadz, saya Udah pesantrennya ramah anak. coba nyambung ya. Heeh. Bisa ya? Fadl, Fadl. Jadi gini, saya dianggap denial terhadap kasus-kasus yang memang dilakukan di pesantren oleh beberapa orang. Jangan denial dong. Kenyataannya emang ada pesantren Mhm. tua yang tidak ramah anak. Saya bilang, iya, saya nggak denial. Misalnya takjir ya, hukuman. Itu ada di pesantren. Hukumannya mukul anak. Emang dari dulu. Orang dulu kan bilang kalau dipukul kiai bekah. Mhm. Nggak ribut tuh orang tua. Ini kan masalah orang tua generasi milenial nih. Oh, Itu sensitif banget. iya. Anaknya padahal dikasih berkah sama kiai cuma diginiin. Dilaporin ke polisi. Masya Ini ada Allah. kasus nih, pesantren Jawa Timur, saya nggak sebut namanya dah. Itu sampai pengasuhnya dilapor ke polisi. Itu pesantren tua yang didirikan oleh muhalim Betawi, guru Iya. Betawi yang terkemuka di Jawa Timur. Betul. Bingung kan? Kayaknya dulu nggak apa-apa deh kita ya dulu. Sekarang ini orang tua, generasi milenial nih, Iya, generasi Z, betul. sensitif banget. Anaknya nggak boleh colek, padahal buat pembinaan. Maka saya bilang di pesantren udah ubah konsep takjir. Betul. Tidak ada Sepakat, lagi sepakat. yang sifatnya fisik. Iya, benar. Jangankan Sebenarnya tetap ada proses, penegasan itu ya, iya, cuman bentuknya nggak seperti yang lalu, iya. gitu. Nah, Sekarang ada konsep namanya disiplin positif. Ini konsep oleh UNICEF. Kami YPRA juga dilibatin tuh. Saya sempat jadi narasumber juga Iya. untuk model begini. Diajak juga ke beberapa tempat oleh UNICEF Indonesia ya. UNICEF. UNICEF. Jadi kami ini YPRA mitranya dengan UNICEF. Mmm. Sampai tahun ini nih terakhir. Nah, itu ada istilah konsep disiplin positif. Disiplin positif. Jadi nggak ada lagi takzir. Seperti apa tuh disiplin positif, Ustaz? Contoh misalnya anak misalnya bermasalah, hukumannya hafalin Quran, hafalin Oh, hadis. Nggak gitu. nggak ada lagi tuh suruh lari di lapangan, cukur botak. Itu sekarang dulu Macam kan ini, ah, wajib militer. takzirnya dulu begitu tuh. Heeh, heeh. Anak Oh, misalnya fisik. iya, Oke. melakukan pelanggaran, dihukum fisik, dipermalukan depan santri lain. Oh, begitu ya dulu Dulu ya? gitu, Oh, begitu. biasa aja kalau saya dulu pesantren biasa aja. Tapi Iya, sekarang enggak, ini makin sensitif orang tua sekarang. iya, kultur berubah. Kultur Betul, berubah. sosial ya, kultur saya sosial. menyambung Ustadz Kiki nih, Nah, terkait disiplin positif ya. nah, Nah, itu kami kembangkan juga Ustadz Kiki di aplikasi. Jadi, penerapan takzir, bahasanya hukumannya. Di fitur ini kita, berikan 2 fitur atau 2 fasilitas untuk pesantren mengelola, semacam bukan hukuman sih bahasanya ya, poin lah. Semakin banyak pelanggaran bahasa Bang Hairus, Pak Ustadz, poinnya bertambah. Jadi ketika poinnya bertambah maka pesantren, bukan hukuman mungkin ya, mungkin diminta untuk hafalan Oke, atau diminta untuk oke. ke Jadinya konsekuensi betul. atas itu. Betul, jadi nggak ada lagi yang orang konsekuensi. main fisik. Jadi kita Iya, rubah nih, konsekuensi, iya. culture-nya kita rubah. Begitupun juga prestasi. Iya, Orang tua juga butuh tahu itu prestasi anaknya mungkin di pesantren dia sebagai, qiraah terbaik gitu ya, itu bisa dimasukkan dalam aplikasi. Itu iya, juga bisa jadi manfaat orang tua melanjutkan sekolah melalui jalur afirmasi. iya. Jadi Tapi ada juga kasus dikasih hukuman hafalin Quran, nulis, papan tulis, bahasa Arab, kitabnya tulis. Itu ada kasus di Sulawesi tuh Ustadz Ibnu. Saking capeknya dendam tuh santri, nusuk ustazahnya, oh, ditusuk. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi. Jadi hati-hati juga nih iya dengan, iya iya. reward Iya, iya, atau iya. sebuah apa Memang namanya, harus peka ya, Betul, peka. harus peka ya. itu yang perlu dibangun sih Betul. untuk teman-teman pondok ya, Iya. regulasi dan Oke. Jadi Nah, juga jangan sampai diganti dengan model hukuman yang mendidik, ya, ternyata oke. menzalimi juga, iya luar iya. batas. Ya. Tuh anak kayaknya kayak begitu kasus di Ini Sulawesi tuh. cukup menarik nih. Saya melihat fenomena dari sudut yang berbeda, Ustadz Kiki. Jadi kalau dulu tuh nggak ada infiltrasinya. Ya, Dulu nggak ada infiltrasi asing masuk ke dalam dunia pesantren karena dia bisa dibilang, dunia yang atau, wilayah yang, close loop. closed loop Mhm, atau boleh dibilang yang kaum tertentu lah gitu. mhm, Tapi sekarang ada infiltrasi, sesuatu yang bisa menyusup. mhm. Sederhananya ya, handphone nih.
Nah, Hmm. konten di sini itu bisa diakses. Kalau orang dulu mungkin masuk pesantren, Iya. ya sudah dia sehari-hari dari pesantren. Iya. Nah, bagaimana pesantren ramah anak kalau melihat bahwa infiltrasi-infiltrasi ini kan sebenarnya dari luar nih, Iya. faktor-faktornya macam-macam ya. Dari ya, utamanya dari handphone deh, dari apa media sosial seperti itu yang Iya. diakses secara kebetulan atau secara diam-diam tapi lolos di segmen para santrinya gitu. Nah, karena kan kalau kita lihat yang dibilang negatif itu kan nggak cuman kekerasan aja. Iya. Ada yang verbal, ada yang mental, ada yang mungkin apa namanya penyimpangan seksual seperti itu. Iya. Nah, bagaimana Yayasan Pesantren Ramah Anak melihat ini semua? Atau apakah memang sudah melakukan sebuah terobosan atau kemudian membuat yang mungkin tadi sempat di sebelum frame Ustadz sampaikan ke saya bahwa ada sebuah rencana untuk membuat kerjasama dengan pemerintah terkait penyusunan hal-hal tertentu. Udah jadi itu. Nah, mungkin Ustadz bisa jelaskan. Ya, kami YPRA itu dilibatkan oleh Kementerian Agama untuk memfinalisasi draft KMA nomor 91. Jadi KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor 91 tentang peta jalan program pesantren ramah anak di Indonesia. Itu KMA nomor 91 tahun 2025 nih. Ini baru nih KMA baru. Oh, ada roadmap-nya ya? Udah jadi KMA. Itu YPRA dilibatkan itu Ya. sebagai tim finalisasi draftnya. Dilibatkan di akhir-akhir dan di awal juga, di pertengahan dan di akhir apalagi kami diminta untuk segera karena deadline. Nah kami dilibatkan tuh untuk finalisasi. Nah, di situ bahwa dalam KMA itu karena peta jalannya itu sampai ada namanya satgas internal dan satgas eksternal. Jadi kalau ada kasus-kasus kekerasan pesantren itu satgas internal yang harusnya untuk selesaikan kasus-kasus itu, jangan sampai keluar. Nah, kami di YPRA tuh sering mengadvokasi. Kami bilang ke orang tua yang merasa anak korban, jangan dibawa dulu ke polisi. Jangan dulu ngomong di media massa. Nanti anaknya kemudian juga nggak nyaman, keluar pesantren juga dia akan dianggap sebagai orang yang menodai pesantren, tapi semua pesantren kena akhirnya. Iya. Usahakan selesai dulu di dalam tuh. Berjenjang ya? Berjenjang. Tapi di internal Nah, dulu ya? ya baru nanti satgas eksternal ada di aturan kami itu ada satgas eksternal. Kita terlibat. Nah masalahnya kan begini, media sosial itu kan ingin mendapatkan berita yang menaikkan rating mereka tuh, pemilik akun-akun itu tuh medsos. Bagi mereka ini kan hal menarik. Kok di pesantren ada kasus kekerasan? Nah itu bikin viral Atau tuh. kasus-kasus negatif Naik, yang lain. algoritmanya naik tuh. Jadi Iya. Belum lagi ada untuk pihak-pihak yang mau menunggangi kan, iya. membuat opini buruk tentang Iya. pesantren, Iya. memframing dan seperti itu. Apa yang paling kritis di dalam penyusunan itu, Ustaz? Nah, Poin apa? jadi bukan hanya di KMA, sudah ada Juknis juga. Juknis nomor 1262 dari Dirjen Pendidikan Islam tentang Juknis ini tahun 2024. Juknis untuk ramah anak di pesantren. Itu ada Juknisnya. Sampai Juknisnya ada, bayangin aja. Sudah ada Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, sudah ada undang-undangnya pesantren kan. Udah ada Juknisnya. Juknisnya itu sangat teknis dan rinci banget itu, Ustaz. Di Juknis itu jelaskan bahwa pengasuhan santri itu bukan hanya tanggung jawab pesantren, tapi juga tanggung jawab orang tua tuh. Nih orang tua ini kadang-kadang kan begini. Harus kooperatif ya? Begini Ustaz. Dua. Bagaimanapun jelek-jelek pesantren, orang tua itu pasti di kepala pikirannya, anak saya bandel, nakal nih. Udah, saya pesantren aja dah. Pesantren nerima anak yang bermasalah kan? Emang bisa nolak? Enggak. Nih dapat sampah nih misalnya, dianggap orang tuanya kan nakal nih. Pesantren dapat anak yang bermasalah kan dianggap bagi orang lain kan, dapat bukan dapat bunga, dapat sampah nih. Tapi pesantren nerima kan? Kan emang pesantren bengkel perbaikan akhlak. Jadi ketika modalnya udah nggak baik, di pesantren dia kemudian mau dominasi nih anak nih, akhirnya jadi masalah. Pesantrennya jadi bermasalah padahal emang di situ. Jadi ini kan dilema masyarakat nih. Mau pesantren jelekin juga orang nggak punya alternatif lagi. Ya, dia pesantren apapun nih Ustaz, sejelek-jelek pesantren, dijelek-jelekin tetap aja di kepala orang tua kita. Orang tua hari ini nih, orang tua hari ini nih. Ketika anaknya udah nggak bisa lagi dididik, di mana Ustaz? Emangnya dirindam?
dekat sini, ya kan? Mau diapain tuh? Wamil, Wamil wajib atau militer. cara gubernur sebelah tuh, anak boleh dididik secara militer, sekarang nggak ada tuh programnya hilang. Enggak, pasti pesantren. Oke, Nah, jadi itu Ustaz. Jadi sebenarnya, Masya Allah ya. eee, itu bagi saya sih hanya mainan medsos aja dah, Iya iya. Oke, gitu. menarik Ustaz Kiki. Jadi apakah dari antara dari Satria App sama YPRA ini udah melakukan sebuah kolaborasi yang strategis? Udah harmonis sama Oh, udah harmonis. udah bagian daripada beliau saya. Oh, gitu Jadi ya. ini istilahnya udah Jadi udah 11-12. tandem ya. Udah tandem dari Udah, awal juga oke, kayaknya udah. pertengahan ya, udah Insya jalan. Allah pertengahan. Ya boleh. Saya jalan. kita doakan semoga lancar Amin, terus ya. amin. Ya, insyaallah. Karena saya termasuk yang ingin memasukkan anak ke Iya, pesantren. Jadi Ustaz. saya dengar dari antum ya udah siap-siap dari Habib Ali. Iya. Jadi kalau nanti ada pesantren masih ada tradisi nabok anak berkah sebenarnya. Jangan marah dulu. Asal naboknya jangan sampai biru-biru. Masih diginiin. Oke. Itu biasa. Jangan sensitif dah orang tua. Cuman jangan juga dipakai lagi tuh sekarang. Di mana beroperasi Ustaz Kiki? Di Ya. Yayasan Pesantren Ramah Anak ini di mana adanya? Kantor kita karena dulu harus ada domisili yang jelas biar cepat izinnya di daerah Kedaung. Kedaung, Nah, Ciputat berarti Iya, ya. itu tempat juga Masuk Tangsel berarti ya? Tangsel. Itu ketuanya Bu Hena. Bu Hena psikolog. Psikolog. Bu Hena ini adalah ketua KMI, Kesehatan Mental Indonesia. Itu isinya psikolog, psikiatri, psikiater. Jadi ketuanya dia tuh, sekretaris juga psikolog juga. Di KMI juga. Jadi isinya psikolog kebanyakan. Oke. Gitu. Karena apa? Memang urusan pesantren kebanyakan sekarang bukan pada infrastruktur, udah bagus-bagus dah. Ya. Bayarannya paling mahal. Sepakat. Udah, Ya. fasilitasnya udah bagus-bagus kan pesantren. Nggak kayak Iya, dulu benar. zaman kita di Kobong tuh. Betul. Sekarang bagus-bagus. Jadi lebih ke persiapan mental ya, Nah, emosi, YPR, kontrolnya satu, segala YPR macam. juga memberikan pelatihan namanya konseling pesantren sama anak. Jadi kita pengen pengasuh, pengajar, musyrif-musyrifah itu punya kompetensi konselor. Oke. Jadi jangan pakai konselor luar. Jadi kita didik tuh, pelatihan 3 hari. Ini sama beliau nih, Oh, ya jadi udah tandem. mungkin para pemirsa Nabawi TV nanti bisa lihat di Instagramnya masing-masing ya. Iya. Ada media sosialnya, Ustaz? Ada, YPRA. YPR ada. Oke, nanti Instagram ada insya Allah IG-nya. bisa dilihat ya di Iya, bawah sini. iya. Ya, di bawah sini bisa dilihat media sosialnya Santri Sama beliau App, udah sama aja. sama media sosialnya daripada YPRA. YPRA ya, bisa lihat aktivitas-aktivitasnya ya. Iya. Karena waktu kita juga terbatas ya. Iya. Terima kasih ya diundang nih. Mohon maaf kalau misalnya saya terlalu semangat. Masya Allah, nggak senang seru deh. Cuma saya tadi Habib Ali juga nggak bisa ikutan sampai selesai. Iya. Nah, sebelum kita tutup, kita pengen coba rajut kesimpulan. Jadi kalau yang saya catat dari tadi beberapa hal poinnya lumayan banyak catatannya nih. Jadi poin-poin pentingnya yang pertama tuh kayak misalnya bahwa gambaran negatif itu sebetulnya bukan menjadi sebuah refleksi secara Iya. umum. Ya, ini hanya Oknum aja. oknum aja dan sebenarnya lebih ke tadi Habib Ali bilang lebih ke sebenarnya dunia pesantren itu masih lebih damai. Udah. Ya, sama seperti ya kan kita bicara data ya, Iya. kita masih bicara seperti itu. Lalu kemudian ada masukan dari Habib Ali bahwa sebaiknya pesantren juga menerapkan budaya khidmat diterapkan ulang ya. Betul. Kemudian agar menjadi pelopor pelayan yang baik ya untuk seperti itu untuk kepada para santri dan wali santrinya seperti itu. Lalu kemudian kalau dari Ustadz ada penerapan disiplin positif, Iya, gitu seperti positif. itu. Positif. Kemudian dari kiprah dari Yayasan Pesantren Ramah Anak ini juga sudah bisa dibilang internasional ya karena kerjasamanya udah dengan UNICEF. UNICEF Indonesia ya artinya. Kita diminta untuk ikut terlibat Oke, lah. sama tapi ini. artinya bekerja sama dengan lembaga internasional. Tapi Iya. sebenarnya skala yang dilakukan oleh YPRA ini udah nasional seperti itu ya. Iya. Ya, dan YPRA sendiri udah dengan KMA dari Kementerian Iya. Agama Terlibat sudah terlibat di dalam tim perumusnya. penyusunan tim perumus daripada peta jalan atau peta roadmap jalan, daripada bagaimana program pesantren ramah anak program Indonesia. pesantren ramah Nah, anak tahun ini tuh adalah tahun sosialisasi KMA. sosialisasi. Tahun depan pengarus utamaan. Nah, Oke. ada roadmapnya 5 tahun ke depan. Oke, baik. Oke, nah kurang lebih seperti itu pemirsa dan dengan apa yang disampaikan tadi ini bisa kita simpulkan bahwa dunia pesantren masih menjadi solusi Solusi dah. terbaik Ya, betul. untuk perkembangan daripada
anak-anak kita ya, putra-putri kita dalam, mendalami ilmu agama dan juga ilmu dunianya, masuk di situ Iya, sebetulnya betul semuanya. betul. Dan insya Allah kehadiran Santri App sebagai aplikasi yang bisa memonitor seluruh, bisa dibilang, faktor ya, nggak cuman dari informasi secara, Mmm, eee eee, administrasi, tapi lebih ke bisa memantau Parenting ya, parenting. Jadi bahasanya parenting parenting. dibantu dengan aplikasi, memang sudah eranya seperti iya, itu ya. Jadi, kami di Nabawi TV sangat, berterima kasih atas kehadiran para narsum, iya, Habib Ali Yahya dari LKKN, ada Ustadz Rahmat Zailani Kiki atau kita sebut dengan Ustadz Kiki, dari PRA. dari YPRA Yayasan Pesantren Ramah Anak, dan dari, Mas Ibnu Arif dari Santri App. Ya, Insyaallah apa yang kita sampaikan pada kesempatan, hari ini itu menjadi hal-hal yang positif yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh para pemirsa Nabawi TV, khususnya para orang tua yang sedang mempersiapkan putra-putrinya menuju pesantren, bahwa insya Allah pesantren masih menjadi solusi terbaik ya, untuk bisa kita, menaruh atau menitipkan, seperti itu ya Ustadz ya? Iya, Daripada, putra-putri kita menuju masa depan yang lebih baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan yang akan datang, insya Allah masih bersama narsum-narsum kita ini, amin 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 amin. bismillah. iya. Terima kasih banyak Ustadz Kiki, Makasih Ustadz terima sudah kasih diundang. banyak, Mas Ibnu. Terima kasih juga Bang Insya Hairul. Allah kita akan, bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh.